beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-339 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil terus bergelut dengan pedang naga puspa. Dia menjadi bingung dan gelagapan karena kekuatan gaib yang memancar dari dalam tubuh pedang seolah-olah ingin menghisap seluruh tenaganya. Mendadak Empu Bajil teringat sesuatu. Ya, aku ingat. Anak muda itu pun tidak akan mampu melawan kekuatan gaib yang timbul dari dalam tubuh pedang ini. Aku ingat. Sepertinya dia tidak pernah bertarung denganku melebihi 10 jurus. Dan setiap kali dia selalu memasukkan kembali pedang naga puspa ini ke dalam warangkanya. Barulah kulihat anak muda itu tenang. Mungkin itulah rahasianya. Kalau begitu, aku harus segera mengambil warangka pedang. Sambil terus bergelut melawan kekuatan gaib pedang naga puspa, Empu Bajil melompat ke arah Arya Kamandanu. Saat berikutnya dia menyambar warangka pedang dan memasukkan pedang naga puspa ke dalamnya.
Kuncinya adalah warangka pedang. Pedang ini memang tidak boleh terlalu lama di luar sarungnya. Pantas anak muda itu selalu membatasi diri setiap kali bertarung denganku. Sepertinya dia hanya berani bertarung tidak melebihi dari 10 jurus. Pantas dia kabur-kaburan. Rupanya dia tidak akan mampu memainkan jurus-jurus pedang melebihi dari takarannya. Kamandanu, mampuslah kau sekarang. Apa yang bisa kau katakan sekarang ini? Lihat saja, kau sudah berhasil kurobohkan. Itu sebagai bukti bahwa Empu Bajil lebih unggul. Empu Bajil lebih hebat. Sekarang kau tidak pantas untuk menyombongkan dirimu di depanku, anak muda. Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa menyombongkan dirimu kalau sebentar lagi tubuhmu akan lumat oleh Aji Segara Geni? Arya Kamandanu masih tergeletak di atas lempengan batu. Empu Bajil mundur beberapa langkah. Dia bersiap-siap akan mengeluarkan Aji Segara Geninya kembali. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Sakawuni masih tetap berada di tempat persembunyiannya. Dia merasa sangat was-was, tapi dia pun tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk melawan Empu Bajil seorang diri adalah pekerjaan yang sia-sia. Dia masih mengharapkan bahwa Arya Kamandanu tetap hidup, dan dia sudah bersiap-siap untuk menolong menyembuhkan luka-lukanya. Demikianlah harapannya. Tapi melihat Empu Bajil sudah kembali menyiapkan Aji Segara Geni, maka Sakawuni tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia memutuskan untuk nekat menghadapi Empu Bajil seorang diri. Tapi belum sampai Sakawuni bangkit dari tempat persembunyiannya, ketika mendadak terdengar suara seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Oh, sungguh elok wajah dunia ini. Garundaya melayang-layang di atas pohon. Kataka si pudak jantan berseru-seru. Kataki si pudak betina tersipu-sipu. Dan mulailah kisah tentang diri manusia pada. Angin berhembus menerbangkan pikiran-pikiran kalut. Mega-mega putih menjelma menjadi khayalan indah. Orang-orang bekerja sambil mencari arti kebahagiaan. Oh, sungguh lengkap isi dunia ini. Sempurna bagaikan kecantikan Dewi Uma. Setan alas. Siapa itu yang membacakan syair-syair gemblung? Hanya orang sinting membaca syair pada hari-hari begini. Ayo, tunjukkanlah wajahmu, hai penyair gemblung. Perlihatkanlah dirimu, hai penyair sinting. Begitu Empu Bajil menyelesaikan kalimat-kalimatnya, dari balik bongkahan batu besar muncul sesosok tubuh manusia. Dia adalah seorang laki-laki yang masih cukup muda. Rambutnya panjang mengurai sampai ke bahunya. Pandangan matanya tajam. Pancaran wajahnya dingin. Dingin bagaikan air telaga tak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Laki-laki itu berhenti sejenak. Mulutnya menyungging suatu senyuman. Senyuman dingin. Setiap orang mendayung perahunya masing-masing, menyusuri sungai kehidupan fana yang tak pernah dimengerti ujung pangkalnya, hilir mudiknya. Mereka tertawa di atas perahu, bercanda di atas perahu, beranak pinak di atas perahu, dan meregang nyawa sendirian, hanya berteman bayangan-bayangan palsu. Hentikan! Hentikan! Aku jijik mendengar syair-syairmu. Syair-syair cengeng. Syair-syair tak bermutu. Kau pastilah gelandangan yang sudah putus asa. Maaf, agaknya Tuan kurang menyukai syair.
Bagiku syair seperti makanan yang tidak enak. Aku tidak doyan menjamahnya. Melihatnya pun muak. Beh! Tuan Bajil tidak perlu membenci syair. Kalau Tuan tidak suka mendengarnya, Tuan bisa menutup telinga Tuan. Keparat! Setan belang! Dari mana kau tahu namaku? Bukankah Tuan Bajil adalah seorang pendekar ternama? Tentu saja aku mengenal Tuan. Dan lagi ciri-ciri tubuh Tuan sungguh mudah untuk diingat. Persetan dengan apa yang kau katakan. Kalau kau masih juga berdiri di situ, nasibmu akan celaka. Aku tidak akan membuang-buang waktuku. Nampaknya Tuan Bajil terburu-buru. Maafkan kalau aku telah mengganggumu. Cepat minggat dari hadapanku. Tak sudi aku berurusan dengan manusia gelandangan macam dirimu. Maaf Tuan, aku memang seorang gelandangan. Aku ini gelandangan hina. Rumahku di bawah kolong langit. Minumanku seteguk embun. Makananku sepotong dahan kering. Hai, gelandangan sinting. Masih juga kau berdiri di situ? Aku sudah memberimu peringatan. Dan karena kau masih juga berdiri di situ, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Empu Bajil segera melompat mundur. Kedua belah lengannya dikibas-kibaskan, dan kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Tubuhnya seketika bergetar. Matanya merah menyala bagaikan menyimpan segumpal bara api. Empu Bajil memang sudah tak dapat lagi mengendalikan dirinya. Dia bermaksud memusnahkan laki-laki penyair dengan aji segara geni. Tapi laki-laki penyair nampaknya tidak tinggal diam. Dia pun segera melompat mundur. Dan selanjutnya, laki-laki itu berteriak lantang melantunkan bait-bait syair mengerikan. Aku datang dari balik dunia kegelapan. Aku terbang dengan sayap-sayap ajaib. Aku terbang di atas samudera darah. Lihatlah, lihatlah. Kan ku buat isi dunia ini berwarna merah. Ya! Siapakah pendekar itu? Rasanya baru sekali ini aku mendengar seorang pendekar yang gemar melantunkan syair-syair. Tapi nampaknya dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kira-kira pertarungan mereka cukup seimbang. Memang benar pendapat Sakawuni yang masih tetap mendekam di balik rumpun semak belukar. Pertarungan antara Empu Bajil dan pendekar aneh itu berjalan cukup seimbang. Beberapa kali pukulan maut mereka berbenturan, sehingga menimbulkan suara-suara ledakan dahsyat. Empu Bajil terus memburu lawannya dengan gempuran-gempuran aji segara geni. Tapi pendekar syair itu dapat membentengi dirinya dengan pertahanan-pertahanan yang sangat tangguh. Suatu saat, Empu Bajil kembali menyerang. Telapak tangan kanannya mengepulkan asap putih ketika pendekar cebol itu menghantam lawannya. Monyet jelek, rupanya kau mempunyai simpanan ilmu juga. Pertarungan baru saja dimulai Tuan Bajil. Dan saya sangat menyukai pertarungan semacam ini. Kau harus bersabar, hai gelandangan hina. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Tunggulah pada lain kesempatan. Kalau kita bertemu lagi, barulah kita akan menyelesaikan pertarungan ini. Mengapa harus ditunda-tunda Tuanku Bajil? Aku mempunyai urusan yang jauh lebih penting daripada melayani gelandangan hina seperti dirimu. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan. Selesai berkata, Empu Bajil segera melesat pergi. Kakinya hinggap di atas sebongkah batu. Kemudian pendekar cebol itu menoleh kembali ke arah laki-laki aneh. Jangan keburu berbangga hati, hai pendekar sinting.
Suatu saat kita akan bertemu kembali. Dan pada saat itulah, Empu Bajil akan membinasakanmu. Pendekar aneh itu hanya tersenyum tipis mendengar teriakan-teriakan Empu Bajil. Dia sama sekali tidak berusaha untuk mengejar. Dan Empu Bajil pun segera melesat sekencang-kencangnya, berlari meninggalkan lereng Bukit Kardama. Pendekar aneh itu masih tetap berdiri di tempat semula. Pedangnya yang juga berbentuk aneh, seperti 2 buah bulan kembar, masih belum disentuh sama sekali. Sepasang pedang itu bergelantungan di pinggangnya ketika si pendekar aneh melangkah mendekati Arya Kamandanu yang masih tergeletak di atas semak belukar. Pendekar aneh berdiri sesaat sambil menatap ke arah tubuh Arya Kamandanu yang masih juga belum bergerak. Dia kelihatan termenung sejurus lamanya, tapi mendadak dia membalikkan tubuhnya, dan selanjutnya pendekar aneh itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan lereng Bukit Kardama. Ketika tubuh pendekar itu lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas, Sakawuni barulah menyembulkan tubuhnya dari balik semak belukar, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati Arya Kamandanu. Kamandanu, syukurlah kau sudah sadar kembali. Sakawuni? Benarkah kau Sakawuni? Kau pingsan cukup lama, Kamandanu. Sejak tadi aku menunggumu di sini. Aku sudah sangat khawatir. Untunglah kau segera sadar kembali. Semula aku sudah sangat kebingungan dan khawatir. Aku baru saja bertarung melawan Empu Bajil. Iya, aku melihat jalannya pertarungan kalian. Rupanya pendekar cebol itu sudah berhasil meningkatkan kemampuan Aji Segara Geninya. Iya, dia berhasil melukai tubuhku. Pertahananku kebobolan. Aji Segara Geni berhasil menyambar sebagian dadaku sebelah kiri. Kau tidak usah cemas, Kamandanu. Luka-luka dalammu akan segera bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Tapi aneh sekali. Mengapa dia tidak membunuhku? Mengapa dia membiarkan aku pingsan di sini? Sakawuni kemudian menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, terutama sekali tentang kehadiran seorang pendekar aneh yang gemar melantunkan bait-bait syair. Pendekar aneh itulah yang kemudian menggantikan Arya Kamandanu menghadapi Empu Bajil. Ya, semula aku bermaksud menolongmu, Kamandanu. Tapi mendadak pendekar aneh itu muncul. Dan selanjutnya, dialah yang kemudian bertarung melawan Empu Bajil. Kemampuan ilmu kanuragan mereka seimbang. Empu Bajil nampaknya tidak ingin meladennya lebih jauh. Dia memilih kabur. Dan pendekar aneh itu pun segera pergi meninggalkan Bukit Kardama ini. Oh, pedangku! Di mana pedang naga puspa? Tenanglah, Kamandanu. Tenanglah. Pedangku! Pedangku, Sakawuni. Bajil telah mengambil pedangku. Benarkah Bajil telah mengambil pedangku? Ataukah pendekar aneh itu yang telah mengambilnya? Katakanlah, Sakawuni. Tenanglah, Katakanlah. Kamandanu. Tenang. Akan kukatakan. Tapi tenanglah dulu. Kalau kau terlalu bernafsu, kau bisa memuntahkan darah karena luka-luka dalammu. Tenanglah. Berbaringlah saja di sini. Aku akan menceritakannya. Ya, memang benar. Empu Bajil telah mengambil pedangmu, Kamandanu. Sekarang pedang naga puspa berada di tangannya. Mengapa kau tidak berusaha mencegahnya, Sakawuni? Mengapa kau biarkan pendekar jahat itu mengambil pedang naga puspa? Semula aku bermaksud begitu, Kamandanu. Tapi kemudian aku memikirkan keselamatanmu. Maka aku berusaha untuk menahan diri. Aku belum tentu akan mampu menghadapi Empu Bajil ataupun pendekar aneh itu. Karena itu aku berusaha untuk menyabarkan diri. Kau tidak ingin melihat kita berdua mati konyol, bukan? Tapi pedangku, Sakawuni. Pedang naga puspa itu tidak boleh jatuh ke tangan seorang pendekar seperti Empu Bajil. Inilah pesan dari Paman Ranubaya yang disampaikan kepada pendekar lo. Dan pendekar lo meneruskannya kepada Mesin. Kemudian Mesin meneruskannya kepadaku. Pedang naga puspa itu adalah senjata yang sangat ampuh. Dia bisa bermanfaat jika berada di tangan seorang pendekar beraliran putih
Sebaliknya, dia bisa mendatangkan bencana besar jika berada dalam genggaman seorang pendekar berwatak jahat seperti Empu Bajil. Iya, aku tahu, Kamandanu, aku tahu. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak ingin kita mati konyol bersama-sama. Maka lebih baik aku mengalah. Soal pedang naga puspa itu bisa kita rebut kembali dari tangan Empu Bajil. Tapi kalau kita mati konyol, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencari Bajil sekarang juga, Sakawuni. Kita harus dapat merebut kembali pedang naga puspa itu. Jangan, Kamandanu, jangan. Kau jangan bodoh. Kau sekarang ini sedang terluka parah. Lebih baik kau sembuhkan dulu luka-lukamu. Dan setelah itu, barulah kita memikirkan soal pedang naga puspa. Sakawuni dapat membujuk Arya Kamandanu agar jangan menuruti hawa nafsunya. Akhirnya Arya Kamandanu menurut. Luka-lukanya memang harus diobati lebih dulu. Sakawuni menggunakan bunga tunjung biru untuk menyembuhkan luka-luka dalam yang diderita Arya Kamandanu. Mereka berdua selama 2 hari 2 malam tinggal di lereng Bukit Kardama. Menjelang hari yang ketiga, ketika cahaya matahari mulai memancar di ufuk timur, dan lereng Bukit Kardama perlahan-lahan mulai terang, Arya Kamandanu bangun dari tidurnya dan merasakan tubuhnya sudah agak segar. Bagaimana keadaanmu, Kamandanu? Kulihat tidurmu nyenyak sekali semalam. Iya, aku merasa lebih segar sekarang. Lalu apa rencana kita selanjutnya, Wuni? Kalau kita langsung memburu Empu Bajil ke sarangnya, kupikir hal itu merupakan tindakan yang sembrono. Iya, aku pun berpikir begitu. Kemampuan Empu Bajil sekarang ini sudah setingkat lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang kita miliki. Kita berdua bisa terbunuh oleh Aji Segara Geni. Apakah kau tidak ingin kembali ke Bukit Kurawan, menemui Paman Wirot? Tidak, Wuni. Tak ada manfaatnya kita menggali batu-batuan itu. Sekalipun kita dapat mengeluarkan lempengan-lempengan batu bergambar, masih tetap ada rahasia yang belum bisa kita pahami. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lebih baik kita ke desa Kedung Peluk. Arya Kamandanu kemudian menceritakan kepada Sakawuni tentang pertemuannya dengan Nini Luh Jinggan, juga tentang tari-tarian aneh yang bernama Nisa Cara Nagini. Sakawuni mengobati luka-luka dalam Arya Kamandanu dengan bunga tunjung biru. Setelah 2 hari 2 malam berada di lereng Bukit Kardama, tubuh Arya Kamandanu terasa lebih segar. Sakawuni berhasil membujuk Arya Kamandanu agar untuk sementara melupakan pedang naga puspa yang dibawa kabur oleh Empu Tong Bajil. Aku menyesal sekali. Mengapa pedang itu sampai jatuh ke tangan Empu Bajil? Kau tidak perlu menyesal, Kamandanu. Bagaimana aku tidak menyesal, Wuni? Aku telah melalaikan tugasku menjaga pedang pusaka itu. Aku telah mengecewakan almarhum Pendekar Luh dan almarhum guruku Paman Ranubaya. Kau sudah berusaha menjaga dan merawat pedang pusaka itu dengan baik, Kamandanu. Kau tidak perlu menyesal.
Kukira soal pedang itu bisa kita rebut kembali dari tangan Pubajil. Tapi, ya, tentu saja tidak sekarang. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kau mengatakan bahwa kau ingin pergi ke desa Kedung Peluk. Ada apa di desa itu? Arya Kamandanu kemudian menceritakan pertemuannya dengan Nini Luh Jinggan. Dia sangat terkesan melihat tari-tarian yang diperagakan Nini Luh Jinggan. Itulah sebabnya dia ingin pergi ke desa Kedung Peluk. Dia ingin lebih mengenal siapa diri gadis itu, dari mana dia belajar menari, dan apa sesungguhnya yang tersirat di balik gerakan-gerakan tari Nisacara Nagini. Rupanya kau sedang memburu-buru seorang gadis, Kamandanu. Bukan gadis itu yang menjadikan pikiranku, Wuni. Tapi kau mengatakan sendiri bahwa gadis itu cukup cantik. Iya, adalah wajar setiap laki-laki menyukai wajah-wajah cantik. Mengapa kau harus malu mengakuinya, Kamandanu? Gadis itu memang berwajah cantik, Wuni. Tapi aku lebih terpesona melihat tari-tarian yang diperagakannya dibanding wajahnya. Kau harus percaya apa yang kukatakan, Wuni. Baik, aku percaya. Sekarang bagaimana? Iya, bagaimana? Kita harus segera pergi ke desa Kedung Peluk. Sekarang juga. Rupanya kau sudah tidak sabar lagi. Oh, dengar, Wuni. Kita harus segera tahu makna tari-tarian itu. Tari-tarian Nisacara Nagini bukanlah tari-tarian sembarangan. Aku dapat melihat dengan jelas gerakan-gerakan itu mengandung kalimat-kalimat jurus. Aku dapat melihat persamaannya dengan gerakan-gerakan jurus ilmu kanuraga naga puspa. Pastilah ada hubungannya antara gadis itu dengan ilmu kanuraga naga puspa. Inilah yang perlu kita cari. Apakah luka-lukamu sudah sembuh sama sekali? Kalau memang kau sudah tidak merasa sakit lagi, ayo, mari kita berangkat. Mari kita berangkat ke desa Kedung Peluk. Aku belum tahu di mana letak desa itu, Wuni. Kita bisa mencarinya, Kamandanu. Toh desa itu masih berada di kolong langit. Kita bisa mencari keterangan pada orang-orang desa yang kita temui di jalan. Ayolah, kita berangkat. Desa Kedung Peluk ternyata letaknya cukup jauh. Telah 2 hari 2 malam Arya Kamandanu dan Sakawuni meninggalkan lereng Bukit Kardama. Menurut keterangan seorang warga desa yang mereka temui di jalan, desa Kedung Peluk letaknya di hulu sungai Kapulungan. Pada hari yang ketiga mereka bergegas berjalan meninggalkan lereng Gunung Welirang. Mereka memutar ke arah timur laut Gunung Welirang. Menjelang tengah hari, mereka pun tiba di tepian sungai Kapulungan. Kita tidak bisa jalan terus, Wuni. Kita terhalang oleh sungai. Aku tidak melihat sepotong rumah pun di sekitar tempat ini. Jangan-jangan warga desa itu tadi telah membohongi kita. Apa manfaatnya dia membohongi kita? Buktinya, kita sudah berjalan cukup jauh memutari kaki Gunung Welirang. Dan kita tidak bertemu dengan sepotong rumah pun, apalagi sebuah desa. Mungkin kita telah salah mengambil jalan, Wuni. Mungkin seharusnya kita tadi berbelok ke arah kanan. Lalu bagaimana sekarang? Kita tidak bisa berdiam diri di sini terus-menerus, Kamandanu. Kalau memang salah jalan, kita harus segera kembali. Sakawuni merasa sangat kesal. Dia merasa dipermainkan oleh warga desa yang mereka temui di tengah jalan. Memang keadaan di sekitar tempat itu tidaklah menunjukkan ciri-ciri suatu daerah yang dihuni manusia. Hanya sebuah hutan kecil yang cukup lebat yang terbaring di sepanjang tepian sungai Kapulungan. Baru saja mereka memutuskan akan kembali ketika mendadak dari seberang sungai muncul sebuah ketek atau rakit bambu. Lihat, Kamandanu, lihat. Ada seorang tukang watang.
kami berdua bermaksud pergi ke desa Kedung Peluk. Dapatkah Bapak menunjukkan di mana letaknya desa itu? Siapakah Angger berdua ini? Dan ada maksud apa Angger berdua ingin mengunjungi desa Kedung Peluk? Kami datang dari jauh, dari kota Majapahit, Pak. Benar, Bapak. Kami mempunyai sedikit urusan di desa Kedung Peluk. Apakah Angger berdua ingin menemui seseorang di sana? Benar, Bapak. Dia bernama Nini Luh Jinggan. Mungkin Bapak mengenalnya? Tidak. Sayang sekali. Saya tidak mengenalnya. Apakah memang benar-benar dia tinggal di desa Kedung Peluk? Iya, kabarnya begitu. Kami mendapat keterangan dari warga desa Nyugading bahwa rumah tinggal Nini Luh Jinggan di desa Kedung Peluk. Sepertinya Angger mempunyai urusan yang sangat penting dengan Nini Luh Jinggan itu. Hal ini bisa dikatakan penting, bisa juga tidak, Pak. Yang penting sekarang ini kami ingin menemuinya. Kalau Bapak tahu, tolong antarkan kami ke rumah tinggalnya. Maaf, saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Angger. Tapi saya dapat membawa Angger ke seberang sungai. Desa Kedung Peluk terletak di seberang sungai Kapulungan ini. Ayo, naiklah Angger berdua. Saya akan membawa Angger berdua ke seberang sungai. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera naik ke atas ketek atau rakit bambu. Rakit bambu itu hanya terdiri dari 10 potong bambu yang diikat berjajar. Dan sebentar kemudian, si tukang watang telah mengayuh rakit bambunya menuju ke seberang sungai. Ketek terus meluncur perlahan-lahan membelah air sungai. Si tukang watang, laki-laki yang sudah cukup tua usianya itu, mengayuh ketek dengan dayung yang terbuat dari sepotong kayu. Si tukang watang kelihatan sangat tenang, duduk di bagian ujung, mengayuh ketek sambil memperdengarkan sebuah kidungan. Jelajah dunia ini sampai pojok-pojoknya, ungkir balikkan bumi seisinya, bongkarlah punggung gunung welirang, aduklah isi perut lautan. Sia-sia mencari kedamaian di mana-mana, karena rasa damai duduk di dalam hati, bersemayam dalam jiwa sendiri. Kebahagiaan bukanlah barang yang mahal harganya, tidak perlu dibeli dengan sekarung ringgit, cukuplah dengan mensyukuri karunia-Nya. Orang yang paling miskin adalah orang yang tak pernah puas. Sungguh tenang hidup manusia yang sudah menemukan hakikat dirinya.
sudah sampai, Nger. Angger tinggal naik ke atas tebing sungai ini. Di atas sana, Angger akan menemui sebuah gundukan bukit kecil. Bukit itu namanya Bukit Kedung Peluk. Di balik punggung bukit itulah letak desa Kedung Peluk, Nger. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Ini, Pak, kami mempunyai sedikit uang receh. Terima kasih. Terima kasih, Nger. Tidak usah, Nger. Ini, Pak, terimalah. Kami memberikannya dengan rela. Oh, kalau begitu, baiklah. Bukan sejumlah uang ini yang membuat hati saya senang, Nger. Tapi kerelaan Angger berdua. Baiklah, saya terima pemberian uang ini. Kami mohon diri, Pak. Kami harus segera tiba di desa Kedung Peluk. Mari, Nger. Hati-hatilah di jalan. Kau melihat sesuatu yang aneh pada diri orang itu tadi, Wuni? Tentu saja, Kamandanu. Jelas tukang watang itu tadi bukan orang sembarangan. Aku sangat terkesan mendengar kalimat-kalimat kidungannya. Iya, isi kalimat-kalimat kidungan itu tadi sungguh-sungguh mendalam. Tapi di samping itu, aku pun sangat terkesan oleh sikap hidupnya yang begitu sederhana dan polos. Aku sangat iri melihat ketenangan jiwanya, Kamandanu. Tapi dia pun bukan manusia sembarangan. Kukira dia mempunyai kesaktian yang cukup tinggi. Dia mampu mendayung getek membelah air sungai dalam keadaan lurus, tidak sedikit pun terpengaruh oleh arus sungai yang deras. Orang seperti itu jarang kita jumpai di zaman sekarang ini, Wuni. Mungkin saja dia seorang pertapa sakti yang menyamar sebagai tukang getek. Sudahlah, Kamandanu. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Oh, lihat, Wuni, lihat. Ada seekor harimau putih. Kau lihat tidak? Oh, iya, aku melihatnya. Aku melihat bayangan putih sebesar anak kerbau melintas di atas semak belukar. Harimau itulah yang kuceritakan kepadamu, Wuni. Harimau putih itu bernama Jamantara. Dia sudah akrab sekali dengan Nini Lucinggan. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu, Kamandanu. Mungkin saja kau salah lihat. Tidak, Wuni. Aku tidak salah lihat. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Nini Lucinggan bercakap-cakap dengan seekor harimau putih. Bahkan kemudian aku melihat gadis itu naik ke atas punggung harimau putih itu. Kemudian mereka berlari bagaikan terbang. Aku sudah berusaha mengejar dengan seluruh kemampuanku. Tapi mereka bagaikan lenyap di telan bumi. Dengar, Wuni. Pastilah Nini Lucinggan tidak jauh berada di sekitar tempat ini. Oh, lihat, Kamandanu. Lihat. Harimau itu melongokkan kepalanya dari balik rumpun semak belukar. Lihat. Dia memandang kemari. Dia menatap ke arah kita. Sepertinya dia tidak bersikap bermusuhan dengan kita. Dia hanya memandang kepada kita. Mungkin dia ingin memberikan isyarat kepada kita di mana Nini Lucinggan. Dia sudah pergi, Kamandanu. Dia melompati sebuah rumpun belukar, kemudian dia berlari ke arah sana. Ayo, kita kejar, Wuni. Ayo kita ikuti kemana larinya binatang itu. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera berlari mengejar harimau putih. Harimau putih itu memang sepertinya tidak berusaha untuk melepaskan diri. Sekali waktu dia timbul di atas gundukan batu-batu padas atau rumpun semak belukar, kemudian berlari lagi. Pada saat lain dia muncul kembali, kemudian berlari lagi. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus mengejar ke lereng Bukit Kedung Peluk. Kita berhenti dulu, Kamandanu. Aku... napasku hampir putus rasanya. Kita istirahat dulu. Dia lenyap di balik bongkahan batu padas yang besar itu, Wuni. Apakah kau yakin bahwa harimau putih itu adalah binatang peliharaan Nini Lucinggan?
Aku yakin, Wuni. Yakin sekali. Bagaimana kau bisa yakin, Kamandanu? Bisa saja harimau itu adalah harimau yang lain. Sekarang ini kita sedang berada di suatu daerah yang masih banyak terdapat hutan-hutan kecil. Kukira di sekitar tempat ini ada banyak macam binatang buas. Iya, tapi jarang ada harimau berbulu putih seperti itu. Biasanya harimau berbulu tutul-tutul ataupun loreng. Ayo Wuni, cepat. Aku yakin harimau putih itu mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap kita. Ayo kita kejar lagi dia. Kembali Arya Kamandanu dan Sakawuni mengejar harimau putih. Setelah beberapa saat lamanya mengejar, mereka tiba di sebuah dataran yang agak luas. Harimau putih itu tiba-tiba lenyap, dan sebagai gantinya, mereka melihat seorang gadis tengah duduk di atas rumput hijau. Dia mengenakan pakaian seorang gadis desa. Rambutnya dibiarkan memanjang sampai ke pinggangnya, dan rambut itu tergerai oleh angin yang bertiup perlahan. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mendekati gadis itu. Maaf, bukankah kau yang bernama Nini Lucinggan? Iya, benar. Dan bukankah kita sudah pernah bertemu beberapa malam yang lalu? Rupanya adik masih mengingatnya. Mau apa Tuan datang kemari? Saya ingin menemui adik. Maaf, saya masih penasaran. Saya ingin membicarakan lagi soal tari-tarian Nisa Caranaki ini. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang tari-tarian itu? Maaf. Barangkali saya tidak dapat menolong Tuan. Oh, janganlah adik bersikap seperti itu. Kami sudah datang jauh-jauh mencari adik. Kami berdua tidak mempunyai maksud yang buruk. Kami hanya sekedar ingin tahu dari mana adik Luh Jinggan mempelajari tari-tarian itu. Siapakah kau ini? Dia adalah kawan baikku. Kita sama-sama datang dari kota Majapahit. Dia bernama Sakawuni. Kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Aku sudah mempunyai sahabat. Sahabatku Jamantara. Maaf Tuan, saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus segera kembali. Jamantara! Jamantara! Tiba-tiba, dari balik gerombolan semak belukar, muncul seekor harimau putih. Harimau itu mendekati Luh Jinggan sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Kemudian menjilat kaki Nini Luh Jinggan, seolah-olah ingin menunjukkan persahabatan mereka. Nini Luh Jinggan mengusap-usap kepala harimau putih itu. Ada apa Jamantara? Apakah tuan-tuan ini telah mengganggumu? Oh, rupanya baru saja kau telah bermain kejar-kejaran. Maaf Tuan, saya harap tuan-tuan tidak mengganggu Jamantara. Dia bukanlah binatang yang jahat, tapi dia bisa menjadi seekor harimau yang sangat ganas dan buas jika tuan-tuan mencoba untuk mengganggunya. Maaf Nini. Kami tidak bermaksud mengganggu Jamantara. Bahkan kami merasa berterima kasih kepadanya karena dia telah mengantarkan kami kepada Nini. Saya harus pergi Tuan. Kalau Tuan ingin bicara tentang tari-tarian Nisa Caranagini, datanglah Tuan ke pondok saya. Tapi jangan sekarang. Ayo Jamantara, ayo kita pulang. Jamantara,
harimau putih itu segera mendekam. Nini Luh Jinggan naik ke atas punggungnya, dan harimau putih itu segera bangkit kembali. Kemudian dia pun berjalan perlahan-lahan, makin lama makin cepat, dan akhirnya harimau putih itu berlari bagaikan terbang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni di Desa Kedung Peluk? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.